Sini aku ada dua bahan, bubuk coklat dan juga bubuk kopi. Ini kedua bubuk coklat maupun bubuk kopi ini nggak ada gulanya sama sekali ya. Jadi ini bener-bener real cocoa powder gitu ya. Di sini aku bubuk coklatnya pakai Winmore cocoa powder. Kalian boleh pakai merek apapun untuk bubuk coklat dan bubuk kopinya. Cuman itu tadi nggak ada tambahan gulanya ya, karena nanti aku mau pakein madu. Bisa juga kalian tambahin dengan minyak zaitun atau air mawar, atau kalau nggak ada dengan air biasa boleh. Yang penting nanti bisa dibentukin pasta gitu untuk maskernya. Aku akan campurin sama madu secukupnya aja. Sampai jadiin pasta gitu. Tambahin air dikit juga boleh. Ini kan madunya kental banget ya, jadi tambahin sedikit air. Bisa tambahin minyak zaitun atau air mawar gitu ya, viewers. Ini sudah jadi pasta seperti ini, bisa dipakai untuk masker. Terus selanjutnya kita bikin yang kopinya, masker kopi. Ini aku campurin madu juga. Dan juga sedikit air. Ini aroma kopinya nyengat banget. Tuh, ini udah jadi pasta juga, siap dipakai untuk masker. Halo sobat viewers, balik lagi sama aku Sita Foin. Di episode kali ini ya, aku udah pakai headband dan juga apa nih namanya, tisu ya, takutnya nanti pabalatak ya kena noda dari masker yang akan aku pakai di episode kali ini. Jadi mohon maaf banget ya kalau penampilannya seperti ini. Aku mau sharing ke kalian soal manfaat dua masker dari bahan alami, yaitu masker coklat dan masker kopi. Nah, berhubung aku nih lagi hamil, jadi aku mau menghindari produk-produk skincare ya. Takut lah pokoknya kalau yang nggak alami gitu ya. Jadi aku mau pakai bahan alami, coklat dan juga kopi. Ini buat kalian semua yang remaja maupun yang udah 20 tahunan, 30 tahunan, 40 tahunan bisa kok banget pakai masker kopi dan coklat ini, karena masker dua-duanya ini sangat bagus untuk kecantikan kulit kita gitu viewers. Dan buat kalian di rumah yang suka sama kopi atau coklat pastinya ya bisa tuh disisihkan sedikit sebagian untuk dijadikan masker. Kalau misalnya kayak aku kebetulan nemu kopi kadaluarsa saset gitu ya, tapi masih bagus, teksturnya masih berbubuk gitu, masih halus. Ini aku pakai untuk masker kopi gitu ya viewers. Jadi selain untuk dibikin minuman, kopi dan coklat bisa kalian jadikan sebagai skincare. Oke. Di sini sudah ada pasta coklat dan kopi yang udah aku bikin ya. Pertama aku akan pakein masker kopinya dulu di bagian wajah kiri aku. Ini mohon maaf banget, aku lagi nggak ada kuas untuk ngolesinnya, jadi aku pakai tangan aja ya. Aku nggak punya celemek, jadi aku pakainya tisu, aku taruh di bawah leher, takutnya kemana-mana gitu loh. Kalau suka sama aroma kopi, ini masker kopi jadi sekaligus aroma terapi ya, harumnya tuh. Ini bukan agak lagi sih, ini sangat lengket karena aku tadi pakein juga madu ya. Lehernya sebenarnya bisa kalian dimaskerin juga kayak gitu, cuman di sini karena aku lagi syuting jadi aku nggak pakein ke leher dulu ya, takutnya ribet kemana-mana. Kanan aku akan pakein masker coklatnya. Nah, gitu.
Ini wangi coklatnya juga berasa banget, suka banget. Kalau untuk teksturnya sendiri, masker coklat jauh lebih halus ya ketimbang si kopi. Kalau kopinya tuh kan tadi berbentuk butiran-butiran kopi gitu, agak kasar, jadi sebenarnya bisa dipakai untuk scrub kalau si kopi itu. Tapi kalau untuk scrub jangan terlalu sering-sering ya, paling seminggu sekali atau 2 kali aja. Nah, kalau si coklat ini lebih lembut, teksturnya lebih halus dan lebih kayak mudah dibaur gitu di muka, dijadiin masker gitu. Nah, ini di bawah mata juga ya, agak di bawahin mata. Oke, ini si kopi juga belum di bawah mata deh, jangan sampai kena mata, di bawah mata aja. Oke, for viewers, berantakan ya muka aku. Maaf banget ya, aku pakai maskernya nggak bisa rapi. Nah, aku lebih suka aplikasiin masker tuh pakai tangan gitu, soalnya kayak lebih mudah ngeratainnya aja di muka gitu. Nah, ini didiemin aja. Bilas dengan air hangat atau handuk basah air hangat gitu ya, handuk yang dicelupin air hangat kita bersihin. Tapi aku lebih simpel ya, cuci basuh air langsung dengan air hangat gitu loh. Oke, sembari menunggu aku akan sharing ke kalian manfaat apa aja sih dari masker kopi dan juga coklat ini ya. Dan viewers, untuk perawatan kecantikan wajah kita nggak perlu yang mahal-mahal, cukup dengan yang ada di dapur juga bisa ya, kayak kopi sama coklat ini ya. Menurut sumber dari Tokopedia nih ya, ini kopi ini kaya akan antioksidan yang bersifat menangkal radikal bebas yang bisa merusak kulit kita. Manfaat masker kopi yang pertama, merawat kulit yang terbakar. Ya, kalau kita habis beraktivitas di luar ruangan kena terik panas sinar matahari kayak gitu ya, pastinya ini kalau misalnya terlalu lama gitu ya terpapar sinar matahari, ini bisa bikin kulit kita, wajah kita tuh jadi terbakar kayak gitu ya, terus iritasi deh. Ini kopi ini bisa kita gunain untuk merawat kulit wajah yang terpapar lama sinar ultraviolet tersebut nih ya. Jadi cara bikinnya itu kita campurin kopi dengan es batu, terus celupin handuk ke dalamnya, terus usapkan handuknya ke bagian wajah atau kulit kalian yang terbakar. Ini efek samping, efek yang diberikannya itu jadi kayak menenangkan gitu loh, mengademin gitu, soothing and calming gitu ya. Ini kopi juga dijadiin masker ini juga karena kayak antioksidan tadi ya dalam kopi yang dapat menenangkan kulit wajah kita kayak gitu. Jadi buat kalian yang sering papanasan gitu ya, kulit kalian terbakar, kalian bisa pakai kopi aja gitu ya. Tuh buat sobat-sobat aku yang hobinya mancing katanya, gimana nih tipsnya buat apa mengurangi iritasi untuk wajah terbakar setelah mancing? Pakai kopi ya. Jadi kalian kalau misalnya habis ngopi kan suka ada ampasnya tuh, kalau misalnya kopinya ada ampasnya itu kalian langsung timpukin aja tuh ke wajah kalian ya, buat ngademin gitu loh. Jadi ampas kopi juga nggak perlu dibuang, bisa dijadiin masker. Terus yang kedua sebagai antioksidan ya. Ini antioksidan ini sangat diperlukan oleh kulit kita. Ya, karena antioksidan ini fungsinya tuh untuk menangkal radikal bebas yang dapat membuat kulit kita tuh cepat menua gitu, terus menimbulkan berbagai permasalahan di kulit wajah kita. Tapi sebenarnya sih tubuh kita ini memproduksi antioksidannya sendiri, tapi seiring bertambahnya usia kita, produksi antioksidan ini berkurang, viewers. Jadi kita bisa ngegunain masker kopi untuk mendapatkan antioksidan tambahan. Yang ketiga, mengurangi jerawat. Nih, kalau kamu punya masalah jerawat, ya bisa pakai kopi ini. Sorry ya dulu. Ya, karena kandungan chlorogenic acid pada kopi ini bersifat antibakteri dan anti peradangan, sehingga kulit tidak lagi menjadi tempat berkembangnya bakteri penyebab jerawat, viewers. Ya, kalian bisa mencampurkan kopi dengan air dan gosokkan perlahan. Selain itu, kalian juga bisa mencampurkan kopi dengan madu untuk menghilangkan bekas jerawat, kayak gitu. Seperti yang aku lakuin ini ya, dicampur sama madu.
Yang keempat, mengangkat sel-sel kulit mati, kayak gitu. Nih ya, seperti yang scrub tadi yang udah aku bilangin ya. Kan scrub itu fungsinya untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Ini sel kulit mati dan kotoran ya, ini merupakan salah satu penyebab kulit kita kusam, viewers. Jadi untuk membersihkan sel kulit mati dan kotoran yang ada di wajah kita ini, kita bisa melakukan deep cleaning dengan scrub wajah. Nih, bahan alami yang bisa kita gunakan untuk scrub itu kopi gitu. Terus kandungan asam pada kopi dapat mengangkat sel kulit mati dan melancarkan aliran darah yang tentunya juga bisa membuat wajah menjadi cerah, kayak gitu ya. Ini kita bisa mencampurkan kopi dengan susu sapi murni ya. Jadi campurkan hingga sedikit mengental seperti pasta gitu ya. Jadi aplikasikan pada wajah, gosok pelan-pelan hingga wajah bersih secara merata. Itu bisa bikin wajah kita cerah. Terus yang kelima, menyamarkan mata panda. Nah ini sering banget aku alamin ya viewers, makanya aku pakainya itu di sekitar bawah mata aku. Nih, lingkaran mata yang gelap atau mata panda ini bisa mengganggu penampilan kita. Iya, bener banget. Jadi untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan masker kopi untuk menyamarkan mata panda kita. Ya, karena kandungan kafein ini pada kopi ini dipercaya dapat membantu memperlebar peredaran darah di area mata kita. Jadi hal tersebut tuh bisa menyamarkan lingkaran gelap di area mata kita karena penyempitan pembuluh darah adalah salah satu penyebab mata panda. Campurkan kopi dengan minyak zaitun hingga berbentuk pasta, terus aplikasikan masker kopi selama 10 menit, terus bersihkan deh kayak gitu. Gunakan masker kopi secara rutin agar hasilnya maksimal. Kayak jadi kalian pakainya harus rutin. Copot. Pakainya rutin. Yang keenam, mengurangi peradangan, viewers. Kalian bisa menggunakan masker kopi untuk meredakan peradangan di kulit. Peradangan kulit juga bisa terjadi di wajah. Nih ya, kandungan polifenol dan asam hidroksamik dalam kopi ini bisa membantu mengurangi peradangan. Yang ketujuh, melawan penuaan dini. Nah ini penting banget nih. Nih, buat usia 30 ke atas ya. Kopi memiliki antioksidan yang dapat bekerja sebagai anti-aging. Nah, ini anti-aging alami, bahan alami. Jadi aman buat ibu hamil tentunya. Antioksidan yang dimiliki kopi adalah polifenol. Jadi polifenol ini dapat menangkal radikal bebas yang dapat merusak kulit kita, viewers. Selain itu juga kandungan polifenol juga bisa memperbaiki DNA yang rusak akibat sinar UV yang merupakan salah satu penyebab penuaan dini ya. Masker kopi juga dapat mengurangi tanda-tanda penuaan lainnya seperti flek hitam dan gerutan. Tuh, jadi gunain masker kopi secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang awet muda. Tuh, catet ya. Terus yang ke-8, mengurangi selulit. Nah, ini dia. Nih, nggak hanya untuk orang yang lagi hamil aja ya, kadang saudara aku juga ya yang belum nikah pun dia punya masalah selulit gitu di perutnya. Ini karena timbunan lemak, viewers sebenarnya. Jadi timbunan lemak di bawah kulit atau biasa dikenal dengan selulit ini bisa pastinya mengganggu penampilan kita ya, jadi nggak pede gitu. Jadi untuk mengatasinya, kopi ini bisa dipercaya dapat mengurangi selulit di kulit. Nih ya, karena kandungan kafeinnya tuh dapat memperlancar peredaran di bawah kulit sehingga dapat menyamarkan selulitnya. Campurkan air dengan kopi hingga menjadi pasta dan aplikasikan ke bagian selulit. Gosok perlahan ke seluruh bagian yang kamu inginkan. Gunakan secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, yang punya selulit bisa pakai kopi juga ya. Yang ke-9, kaya vitamin B3. Nih ya, di dalam kopi banyak banget mengandung vitamin B3 atau niacin. Peneliti menyebutkan bahwa kandungan ini tuh berperan dalam mencegah terjadinya kanker kulit loh, secara signifikan. Tuh, yang nggak mau kanker kulit ya pakai masker kopi. Yang ke-10, menghilangkan bau kaki. Ya, bau kaki. Ya, kalau kamu punya masalah sama bau kaki, masker kopinya bisa kalian pakai ya. Efektif untuk mengatasi bau kaki. Caranya ya bikin masker kopi ya, tapi bukan dipakai di wajah, tapi kalian aplikasikan aja di kaki kalian atau di telapak kaki gitu ya. Terus yang perlu diingat ya, meskipun kopi ini adalah bahan alami yang aman untuk perawatan kulit kecantikan kita, nggak semua bisa langsung cocok gitu. Apalagi kalau kulit kalian itu wajahnya sensitif. Jadi tetap ya, kalau kalian mau coba tuh coba aja dulu. Kalau misalnya kalian nggak cocok, lebih baik hentikan.
Terus hasil yang didapatkan juga nggak bisa langsung instan gitu loh viewers kalau pakai bahan alami gitu. Jadi perlu dilakukan perawatan secara rutin agar hasilnya terlihat dan maksimal gitu ya. Manfaat menggunakan masker coklat bagi wajah kita, yang pertama sumber nutrisi dan antioksidan viewers. Ya, perlu kalian ketahui viewers bahwa dalam coklat terkandung senyawa antioksidan flavonoid dan jumlahnya yang cukup tinggi. Selain itu terkandung pula beragam vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan kulit wajah seperti vitamin A, C, E, B1, B2, B3, B6, magnesium, zat besi, mangan, kalsium, zinc, nutrium, fosfor, dan protein. Banyak banget ya vitamin yang terkandung dalam coklat itu. Yang kedua, bisa melembabkan kulit kita. Buat kalian yang kulitnya kering nih ya, bisa dilembabin pakai coklat. Manfaat masker coklat ini bisa untuk melembabkan kulit karena dalam coklat terkandung beragam vitamin yang dapat membuat kulit wajah kita tuh terasa lembab, terhidrasi, dan terasa kenyal. Jadi untuk mendapatkan hasil ini kalian dapat mencampurkan bubuk coklat murni dengan kuning telur atau minyak zaitun ya, kayak gitu. Yang ketiga, bisa mencerahkan wajah. Wajah kalian terlihat kusam, jangan khawatir, bisa kalian tangani dengan masker coklat ya. Kalau rutin kalian pakai masker coklat setidaknya 3 kali dalam seminggu, kalian bisa melihat perubahan signifikan pada pada warna kulit wajah kalian kayak gitu ya. Kenapa? Karena dalam coklat terkandung vitamin C dan B3 yang berfungsi untuk bisa mencerahkan kulit wajah kita hingga beberapa tingkat. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimalnya lagi, kalian bisa menambahkan perasan lemon ke dalam masker coklat kalian ya. Tuh buat yang kulitnya wajahnya cerah ya, yang aman pakai masker coklat. Yang keempat, mengatasi masalah kulit berminyak viewers. Karena kalau kulit berminyak itu katanya seringnya tuh memicu beragam masalah seperti jerawat dan komedo ya viewers. Jadi kalian bisa mengatasi masalah kulit berminyak ini dengan masker coklat. Dengan mengaplikasikan masker coklat setidaknya 2 kali dalam seminggu, kalian secara tidak langsung telah mengontrol produksi sebum wajah. Tapi ingat, untuk mendapatkan hasil yang maksimal jangan lupa untuk menambahkan perasan setengah buah lemon kayak gitu. Kelima, menyamarkan tanda-tanda penuaan nih. Sama ya, hampir sama tadi sama kopi, sebagai anti aging juga, ada antioksidannya juga, mencerahkan juga. Kalau manfaat masker coklat yang satu ini untuk menyamarkan tanda-tanda penuaan seperti keriput dan garis halus ini bisa viewers. Biasanya nih cewek nih biasanya udah mulai panik kalau udah kelihatan keriput atau garis halus di bawah mata kayak gitu ya, atau pada dahi kayak gitu ya. Aku juga takutnya kayak gitu tuh. Atau ada garis smile line gitu, garis ketawa gitu kan ya, menggunakan masker coklat. Kenapa? Karena kandungan zat antioksidan yang tinggi pada coklat murni terbukti dapat menghambat timbulnya tanda-tanda penuaan tadi. Jadi supaya tidak terlalu banyak nanti kerutan dahinya, mengkerutnya, harus dari sekarang rajin-rajin pakai masker coklat nih sama kopi. Ingin mendapatkan hasil yang lebih optimalnya, kalian campurkan aja bubuk coklat murni dengan tomat segar yang telah dihaluskan ya viewers. Aduk merata hingga berbentuk pasta, lalu oleskan pada permukaan wajah setidaknya 2 kali dalam seminggu. Terus yang keenam, bisa merangsang regenerasi sel nih. Kulit kusam ini ternyata nggak hanya disebabkan oleh paparan sinar matahari aja viewers, tapi juga dipicu oleh menumpuknya sel kulit mati akibat proses regenerasi sel yang berjalan kurang optimal. Rajin menggunakan masker coklat di malam hari. Di malam hari itu lebih baik ternyata viewers. Vitamin E yang terkandung di dalamnya dijamin mampu merangsang regenerasi sel kulit wajah kita. Hasilnya wajah kita akan terlihat lebih cerah dan berseri alami. Tada! Wah, seger banget viewers. Barusan aku udah bilas pakai air hangat ya, dan aku ngerasa seger banget. Wajah aku lebih lembut lagi, lembab ya, lebih halus. Yang coklat juga sih sama lembut. Terus juga lebih beraroma gitu loh, wajah aku. Aroma kopi sama coklat tadi gitu. Ini pokoknya aman banget karena dari bahan alami ya, untuk masker, kopi, dan coklat ini. So, buat kalian yang mau nyobain masker kopi dan coklat,
Ayo cobain, tapi jangan lupa pakainya yang rutin dan juga rajin biar hasilnya lebih optimal. Oke, makasih banget yang udah nonton. Yang belum subscribe, please subscribe video ini. Terus juga like video ini dan nyalakan loncengnya karena nanti kalian akan cepet tahu update video terbaru aku selanjutnya. Oke, have a nice day. Salam beauty and healthy. Dadah.